Pokoknya episode pertama waktu main gapleh. Main kartu ya. Biasa masih ada Ustadz Romi kan itu kan. Wahai anak muda. Hari ini kita mau ngobrol bareng dua pemeran Primas Kentir, ada Daya Halo. dan juga Petir. Di Hai. sini kita mau ngulik seputar Primas. Kalau buat serial Mas Kentir itu seneng plus kaget aja ya kan gitu. Ya kagetnya kita kan orang awam ya, disuruh masuk ke Mas Kentir ya kayak malu lah. Kagetnya karena malu kan, nggak pede gitu. Cuma balik lagi sih, kita pengen cari pengalaman aja. Siapa tahu kan rezeki kita ada di di konten gitu kan, nggak ada yang tahu kan namanya rezeki gitu ya. Terus senengnya ya bisa nambah pengalaman, terus kedepannya mungkin bisa buat kita makin sukses dari jalur konten atau jalur apa kan gak ada yang tahu gitu ya. Mudah-mudahan sih kedepannya Mas Kentir makin lebih terkenal, terus makin sukses terus aja sih, itu paling. Nggak nyangka aja sih. Ini seneng lah ya, yuk. Penambahan ilmu. Pokoknya harus apa ya? Biar bisa jadi apa bahasanya? Influencer. Influencer Influencer pokoknya. Itu. Ya, siapa tahu kan bisa diundang ke TV-TV ya kan. Ya gitu. Ya, pokoknya nggak kaget aja sih, seneng lah pokoknya. Ya kalau dari karakter sama relap ya mungkin jauh ya kan saya anaknya baik hati dan tidak sombong gitu di relap tuh, sedangkan di Primas Kentir kan kebalikannya ya kan, kayak songong lah, terus banyak gaya ya, selengean lah, banyak gaya itu. Beda sih mungkin. Kalau ada yang samanya absurdnya aja sih, kadang di relate juga absurd gak jelas, cuma ya udahlah gitu. Kalau awal-awal emang jadi masalah juga kan, problem itu, karena ya dari awal ya, maksudnya dari awam ya kita puyeng juga kayak baca naskah sama kalau baca naskah sih oke gitu ya, cuma buat mengaplikasikannya ke konten itu agak susah, butuh beberapa harus pengalaman juga lah. Kalau itu, kalau buat first time sih emang susah banget. Kayak kita di naskah emang oke nih, udah oke gitu kan, diisi otak, cuma Tapi alurnya iya buat mengaplikasikannya itu ya susah gitu. Jadi butuh beberapa kali tag lah. Tapi kalau buat kesini ya udah terbiasa sih, jadi nggak perlu pakai naskah lah kalau buat sekarang ya kan. Mending kita tahu sinopsisnya, ya udah kita ikutin aja. tantangannya sih ya biasa aja sih. Ya biasa aja ya. Iya, yang jadi masalah mulutnya doang sih dia. Ya, biasa aja. Karena kita namanya syuting film sama konten kreator tuh kan jauh perbedaannya. Iya. Ya kan? Kalau syuting film itu persiapannya harus banyak, krunya juga harus banyak, ya kan. Nah, jadi kan kalau kalau di film itu kan banyak banget persiapan yang harus ini kan, benar-benar detail gitu loh. Ya kalau di komedi kan hanya sekedar udah syuting gitu kan, alurnya apa gitu. Cuman kadang kalau kita syuting ngikutin skrip kadang juga baku juga gitu. Iya. Baku, kata-katanya kadang baku. Karena kita juga masih revisi sama dialognya kan gitu. Ya biasa aja sih. Yang susah mah jalaninya itu. Ya iya, buat ngaplikasikannya itu yang susah. Kalau ngomong mah gampang yuk. Iya, kalau ngomong doang mah gampang, kita cuma baca-baca naskah gampang, cuma ya yang jadi kendala kan mengaplikasikannya konten gitu. Beda dengan halnya lu di relive nih, di relive lu nggak usah pakai naskah, lu hidup ya sebagai jati diri kita kan kalau di relive. Cuma kan berbalik lagi kalau konten tuh ya kita harus jadi orang lain gitu. Jadi contohnya gini, si Yoga
Jadi contohnya orangnya pelangap-pelongo kayak gitu kan. Tapi di naskah dia bagi peran gini-gini orang pengamen selalu dari episode pertama sampai akhir bawa ukulele ya kan. Tapi kan dia dari situ dia aja nggak ada basic. Pegang aja mana kan. Tapi emang jujur itu ukulele kita nggak bisa mainin ya kan. Iya. Karakter Daya itu gimana ya? Karakternya itu kayak selengean jadi orangnya. Kepelein. Ya kan. Suka apa ya? Ya kalau dari alutsistanya sih tongkrongan ya kan. Ketua tongkrongan gitu. Ya kadang suka kalau ngomong suka ceplos gitu kok. Emang. Ini preman lah. Preman kampung gitu. Apalagi kalau udah satu take. Ada beberapa satu take gitu kan. Ya ini gitu, ceplos-ceplos lah orangnya, selengean orang itu. Selengean, tidak kayak orang itu pede, percaya diri gitu. Nah, kayak gitu aja sih peran Dayat tuh. Oke, dari karakter Dayat kan tadi Mas bilang preman kampung. Nah, biasanya kan preman kampung hal yang ditakutkan gitu. Nah, tapi gimana tuh Mas, ada persamaan gak sih dengan Dayat yang Mas peranin? Kalau dari peran sih sama aslinya beda ya. Ya, kalau aslinya nggak sampai begitu sama ngomong gitu nggak ada. Tapi kalau dari bahasanya cara ngomongnya emang karakternya memang begitu. Gitu loh. Ceplos-ceplos, selengean lah gayanya. Berarti ada kesamaan gak sih antara Dayat sama Anton? Ya 60-40%. Ada. 60% ada. Iya, ada. Apa tuh Mas yang miripnya dan yang gak miripnya apa? Kalau nggak mirip tuh apa ya? Blow on-nya sih sama mirip gitu. Ini kalau kalau cara kita berbicaranya tuh, kalau ngomong tuh tempat pos emang begitu, ya kan. Terus cara apa? Kalau Dayat kan perannya kan belibet ya ngomongnya, apa? Influence. Emang sama udah mulutnya Gitu loh. Jadi tuh nggak bisa ngomong bahasa gaul, apalagi bahasa Inggris gitu kan. Nah kayak gitulah susah. Emang beda orang beda lidah ya. Iya. Ya itu aja sih ini. Ada kemiripan pernah? Ada kemiripan nggak? Yang ngebedainnya apa tuh Mas? Lupa. Lupa yang ngebedainnya. Jadi di real life gak lupa. Hah? Gue gak percaya. Lu di real life sama asli juga emang lupa. lu gak ada yang beda ya? Nama lu juga Anton Hidayat. Nama lu Anton Hidayat nih. Sama. Cuma nama doang itu aja. Nama doang yang beda ya. Nama doang itu emang asli. Real life sama konten emang gitu orangnya. Kalau dari awal sih Petir itu sebenarnya kayak pengamen gitu kan, pengamen jalanan. Cuma makin kesini gitu. Ya karena jauh beda gitu kalau dari pengamen sama real life ya kan. Jangankan suruh ngamen, pegang gitar juga belum pernah itu gak bisa. Itu doang. Terus kalau buat sekarang sih mungkin konten harus jati diri sendiri aja ya kan. Jadi hitungannya real life dimasukin ke konten gitu aja. Tapi kalau buat perbedaan, kalau buat sekarang sih nggak ada. Emang itu aslinya gitu. Cuma yang adalah satu bedainnya itu emang kalau di real life Petir tuh baik hati gitu kan. Baik hati, ramah dan tidak sombong gitu. Itu aja sih. Walaupun kalau ada adegan dari episode pertama cuma genjreng, ada tuh episode ya kan yang lagi ngeplok peran nyanyi Air Noah ya kan. Dia genjrengnya kuncinya nggak tahu kemana, genjreng aja udah. Nah, kayak gitu. Ya karena bukan basic gua. Mana mau pakai ukulele. Ya, gimana ya? Kalau emang tangan orang kan beda-beda ya. Kita udah belajar, pengen bisa gitu kan. Cuma emang susah gitu, gak ada basic di situ ya. Gimana? Tapi paling fatal itu sampai bikin eksperimen ngerjain orang tua. Nah itu. Dan nggak dikasih lagi, ya kan? Itu bahasa sebelnya jangan pakai sebel deh, pakai bahasa benci aja, benci sama siapa gitu, talent gitu kan, kalau ngobrol Hayat paling benci. Sama siapa? Ya kalau benci sih. Jujur aja dari hati nih Maya kan.
Saya Alasannya kenapa? unek-unek lu keluarin aja ya. Iya. Emang kalau soal benci emang satu pikiran ya kan. Main dari dulu emang. Siapa tuh? Ical. Oh, Ical. Heeh. Kenapa Ical? Aduh. Oh, itu orang gimana ya? Wah, dongo emang dongo banget tapi emang asli begitu dongo. Kurang ngerti dia. Tapi kalau ngomong tuh bahasa ini gini-gini. Gitu. Kalau ngomong tuh kepala harus ke atas dulu, merem-merem. Nah, kalau lupa mau lupa, gitu kan. Jadi ekspresi konyolnya itu yang bikin apa ya, merusak suasana. Ya tadinya fokus jadi nggak fokus. Ada tuh yang episode yang ciu-ciu. Nah, itu bukan pakai pistol, pakai penggaris tuh. itu tuh. Itu aja sih dah. Tapi keselnya di situ lah. Ya sebenarnya nggak jauh beda. Sebenarnya bukan sebel ya, emang jatuhnya kebenci aja gitu kalau syuting bagian sama Ical tuh. Pertama kayak bencinya itu dia apa ya? Pertama nih dia suka ngide bahasanya keluar dari naskah gitu ya kan. Terus kita ngeladenin deh, tapi dia yang on-nya gitu malah diem. Kayak gue keselnya itu dia yang keluar dari naskah, cuma kita jawabnya dari luar naskah juga, dia blow on sendiri dia. Kayak ya itu keselnya. Cuma dari sisi lainnya apa ya? Ya mungkin bisa jadi apa? Penertarik yang nonton juga gitu sih Ical. Karena kan salah satu juga paling lucu juga dia. Iya, karena emang real life sama aslinya bego juga kan gitu. Ya tapi ya buat Ical nih kalau nonton ini dari unek hati yang paling dalam memang kalau goblok jangan diborong sendirian gitu, bagi-bagi gitu. Kalau mau goblok tuh kalau mau pelihara tuh kambing, jangan goblok. Goblok dipelihara gitu. Parah. Ya personal nih kayaknya nih. Emang harus personal aja gitu mumpung lagi ngeluarin unek-unek ya. Emang dari unek-unek aja itu asli. Suka ya. Yang misalkan selewat juga gak apa-apa, kayak misalkan yang baru-baru ini. Baru ini ya. Harus Ical Herman atau RT Warna yang lain juga boleh. Mungkin kalau buat sekarang kayaknya sama salsa ya gitu kan. Karena emang lebih enak aja gitu. Bacanya walaupun first time gitu kan. Tapi buat tektokannya enak gitu. Ngobrol nyambung sama dia. Jadi nggak perlu kayak kita cantum ke naskah ya. Dia ngobrol dengan apa adanya aja. Mungkin itu. Kalau buat yang talent lain kayak Dayat, Ical, jauh lah. Dia emang udah harus di luar otak kita ngeladeninnya, nggak bisa kita ngikutin naskah. Jadi emang harus improve sendiri sama bocah-bocah ini nih, gitu. Oke, kalau dari petir salsa, nah kalau Dayat siapa tuh? Saya Siapa yang paling suka kalau belajar acting? semuanya suka, cuma tergantung orang. Kecuali Ical ya. Hah? Kecuali Ical kan. Ya gitu. Dia tuh apa ya dia? Kadang kalau beradu acting sama si Ical itu ada perubahan dialog, tapi konyol gitu tuh. Kita nggak bisa bohongin hati. Mau ketawa susah, menahan ketawa susah. Ekspresi mukanya ada kekonyolannya lah. Gitu. Cuman ya kalau apa yang lain sih biasa aja. Bisa aja. Kalau dipilih satu yang paling suka siapa? Kalau belajar acting sama siapa? Harus pilih satu. Baru acting paling suka Ya. sama si ini, sama si Bapaknya Dayat. Siapa? Bapak Dayat. Iya, Siapa? Pak San. Woi, kalau ngomong itu paling inspirasi. Apa tuh? Kenapa bikin suka? Kenapa suka? Karena dia kalau dia tuh menjiwai dia. Tapi nggak tahu dengan faktanya. Paling sulit. Ya sebenarnya semua adegan gampang, ya kan? Adegan bisa gampang. Cuma balik lagi, kita adegannya sama siapa? Tergantung lawan adegan kita. Kalau adegannya sama Ical susah. Emang kayak paling susah tuh itu. Adegan semua gampang, cuma kalau adegan itu udah gampang tapi tektokannya sama Ical emang nggak bakal bisa. Adegan bukan tektokan, adegan. Kalau harus pilih satu adegan kalau yang udah mas syuting selama ini paling sulit yang mana? Yang nangis kah? Yang Adegan yang kalau mungkin sulit ya dari adegan ya itu sih. Yang apa? Kalau udah disuruh
posisi lagi seneng nih, tapi posisi kita harus sedih gitu kan, nangis atau gimana, kayak itu yang susah. Cuma kayak, tapi kalau buat sini sih gampang ya kan. Sedih ya mikirin teman kita atau mikirin apalah yang bikin kita sedih ya kan. Cuma ya itu doang yang paling susah, adegan sedih. Yang harus nangis itu. Harus nangis itu susah. Iya. paling sulit pas hujan itu tuh berkali-kali tek tuh, sama yang di lantai 3 baru-baru ini. Emang sih kalau paling itu kalau pas kita lagi ngomong tuh belibet. Iya emang mulut lu Yang kan waktu hujan tipe. itu lagi ngapain tuh Mas? Nah itu konyol apa kan, dia kan bahasa-bahasa ceritanya tuh, dan dia dapat kabar dari maknya bahwasanya maknya tuh udah gak ada gitu kan. Hampurannya gitu maksudnya bahasa Sundana ya kan. Drama Korea pokoknya, ukulelenya jatuh ya kan. Nah cuman gue endingnya sebagai sahabat ya kan, gue denger nih teriak nih sepetir tuh ya kan gitu. Emang gue sengajain lama-lamain biar jadi dinginan. Makanya gue ada adegan Tir mau pulang gak gitu. Dia mau, ya mau lah. Tapi ya di situ lah susahnya di situ. Kan apa namanya? Mikrofon. Mikrofonnya nggak gitu sih. Apa maksudnya nggak ditaruh di sini ya kemarin ya. Jadi nggak kedengeran suaranya, cuma back sound doang. Sound sama adegan hujannya doang gitu. Seolah-olah nih wah sahabat sejati nih yang tadinya berantem sekarang jadi akur lagi gitu kan. Itu Oh, itu. Susah. Kenapa sulit Mas waktu itu adegannya? taknya berkali-kali itu sih salah Harus menjiwai juga ya. Karena kan momen-momen yang paling sedih gitu. Ditinggalkan seseorang yang paling kita sayang gitu kan. Saya adegan momen yang paling momen paling susah apa? Paling berkesan. Kesan Iya. sih paling gitu ya apa Udah deh. ya itu mungkin paling yang Jangan mungkin yang mana tuh? Pasti Mas yang mana? yang paling kesan itu apa ya yang nyiram Nyiram. episode berapa tuh Bang? 3 pokoknya nyiram si Pipik nih nyiram dia nih yang gue dipikta sama lu pada itu nih momen tuh nyiram tuh enak tuh itu sih momen paling itu Yang paling berkesan teringat sampai yang sekarang gitu. nyiram si Ical sama si Tir tuh di pos. Oh itu. Tapi Mas. saya nggak pernah muka itu aku. Oke, kalau dari Mas Yoga yang mana tuh yang paling berkesan dan teringat sampai sekarang? Paling berkesan sih apa episode pertama ya, yang Terima Kentir itu. Pokoknya episode pertama waktu main gaplek. Main kartu ya. Biasa masih ada Ustadz Romi kan itu kan. Wahai anak muda, nah itu yang paling terkesan itu. Jangan Lagi pada ngapain nih? Sambil kaku. Lagi pada ngapain nih? Waduh anak muda ini. Itu paling memori itu, paling berkesan itu. Ada zaman-zamannya Bu RT juga kan, di Berber Bu RT itu. First time episode pertama itu. Terima Kentir. Kalau perubahan diri buat sekarang sih lebih apa ya, lebih enjoy aja sih, lebih pede gitu. Jadi lebih pede kan. Kalau awal-awal mungkin kayak sumpah kaku banget. Kayak kaku terus ngerasa absurd aja sih, syuting sendiri kayak nonton sendiri juga, ih apaan sih gak jelas gitu kan. Cuma kalau buat kesini sih ya ada perbedaan, maksudnya kayak udah luas aja sekarang, udah jadi bodo amat. Di ya mungkin buat bisa bekal ke depannya juga kan. Kalau udah pede depan kamera, apalagi zaman sekarang zamannya sosmed semua kan, itu kan bisa jadi ladang pencarian kita kan. Kalau udah berani nongol di kamera kita bisa lebih berpotensi kita bisa ngasilin duit sendiri gitu. Itu sih. Iya. Nah awalnya saya coba-coba, cuma jadi ketagihan. Berarti sekarang depan kamera udah biasa aja Udah ya? biasa, kayak gini kan udah biasa enjoy gitu. Nikmati ya. Percaya diri sih. Ya, emang. Lebih kayak ini mungkin perubahan style mungkin makin sini makin bersih ya, nggak kayak dulu banget kayak gitu kan. Nah itu bisa jadi tuh. Ya dulu kan kill ya kan, bisa Lebih jaga penampilan gitu ya sekarang. sikap juga harus dijaga juga kan. Memang dulu kan
dari stylistnya kan apa ya? Asistenis tau. Stylist. Style. Style. Stylist rambut ya. Nah, ya, pokoknya kan dulu kan rambutnya masih amburadul ya kan. Nah, sekarang masih agak ya Nambah. Nambah. bukan itu. Lebih rapi aja lah, Nay. Lebih rapi lah. Stylenya makin rapi ke sini. Oh, Stylenya. Kayak ini gitulah. Lebih pede di depan kamera, terus bisa berpikir untuk mencari jokes. Dan bener sih. Hah? Bentuknya gila. jokes dia bukan jokes. Oh, jokes. Jokes. Oke. Ya. Jokes apa jokes? Jokes. Jokes. Apa bedanya, Pak? Ngejokes. Jokes kan jok musik. Kalau jokes apa jokes? Ngejok. Jok. Jok. Jok motor. Bodoh, bukan. Jokes tuh kayak apa sih? Imprem gitu loh maksudnya. Ya. Perjalanan hidup dong pastinya. Ya kan? Karena ya kita juga nonton, kita produksi syutingnya. Hah? Kita kan ibaratnya harus menjiwai ya. Mau wibawahi. Apa sih? Menjiwai. Menjiwai. Itu lah intinya. Menjiwai. Jadi nggak cuma sekedar komedi ya. Ya intinya ada beberapa juga dari scene dari cerita hidup ada. Walaupun nggak 100% real ya, gitu kan. Pasti kan ada beberapa persen pasti ada. Kesentuh juga ada pasti. Cuman kan kita balik lagi sama orang-orang, ya kan. Pandangan orang itu melihat channel OGM tuh kayak gimana, masuk itu di obrolan kayak gimana, cara komedinya kayak gimana kan gitu. Kan salah satu kan OGM masih nyampur ya kan, komedi, OTP segala macam ya kan. Nah, kan masih belum dipecah belah kan itu, masih campur sama musik juga. Nah, gitu. Jadi kan orang beranggapnya ini channelnya tuh apa, kok gabungan semua gitu kan. Jadi kalau dari pribadi saya sih dalam kehidupan. Jadi bagian perjalanan hidup. Gitu. Oke, dari Mas Yoga gimana tuh Mas? Apa? Apakah Mas Kengkir ini sudah jadi bagian dari perjalanan hidup Mas? Perjalanan sih ya pastilah, karena emang dari awal ya, dari pertama UGM ada ya saya gitu kan, angkatan pertama ya bareng-bareng ya kan, sampai ya ada case beberapa kali yang problem itu yang, tapi ya alhamdulillah maksudnya sampai sekarang UGM masih ada gitu ya. Makasih juga kayak buat Pak Bos gitu yang udah masih percaya gitu kan buat kita ngisi YouTube OGM di Terima Kentir. Dan apa ya, yang perjalanan hidup sih ya mungkin seneng juga sih, kayak ibaratnya kita orang awam yang banyak apa ya kalau dari dulu sih perjalanan banyak juga gitu yang bareng OGM tuh. Cuma kalau buat sekarang ya kepengennya sih OGM sebenarnya kayak makin maju lagi sih, soalnya ini bisa jadi ladang buat apa, pencari duit buat kita juga ya kan gitu, bisa sama-sama cari rezeki gitu. Cuma kan kalau buat sekarang kan proses lah, ibaratnya proses. Kalau yang mudah-mudahan secepatnya cepat monetes atau makin berkembang juga sih, apa dari konten-konten sebelumnya gitu, makin ada komedi-komedi baru lagi yang bisa kita hadirkan buat penggemar YouTube, Obor Global Channel, terus Terima Kentir juga. Ya tunggu aja sih. Ntar ada yang bikin boom lagi, yang bikin penasaran kalian semua. Itu ya. Pesan untuk dan harapan ya, Terima Kentir ya. Ya harapannya nggak jauh sih sebenarnya, kayak kalau harapan Terima Kentir 2026 lah ya, sekarang bisa monetes, ya terus bisa nambah lagi lapangan pekerjaan buat orang-orang ya kan, karena ini emang
bisa gede gitu, bisa bantu juga lapangan kerjaan, membuka, terus bisa bantu-bantu apa orang-orang yang di luar sana yang belum ada kerjaan kan. Ya intinya sekarang mudah-mudahan Trimas Kentir makin sukses, makin banyak subscribernya, terus bisa ngasih apa ya, kayak tontonan hiburan gitu kan secara komedi ya. Kalau dari absurd atau ada apa gak jelas ya mohon dimaklumi gitu, karena emang sekarang tuh masih proses belajar dulu gitu, belum tingkat apa ya, belum tingkat udah menguasai lah. Cuma hitungannya kalau buat sekarang ya jadi talent tuh 50-50 sih, 50-50-nya ya belum sempurna lah kalau buat syuting ya kan, masih banyak yang miss, terus belum apa ya, yang kadang masih ada absurd juga gitu yang bikin orang-orang ya kadang nganggap ya kurang lucu atau gimana gitu. Cuma ya kalau buat penonton sih mungkin bisa dikasih support tadi, komen di bawah harus gimana, mungkin kritik kalian semua bisa ngebangun kami, terus bisa apa memberikan lah tontonan yang lebih seru lagi gitu. Itu aja sih. Oke, kalau itu tadi Mas Yoga, kalau dari Mas Anton gimana nih Mas? Pesan dan harapan untuk Trimas Kentir? Pesan saya semoga Untuk sukses mungkin terus lah. Untuk para Sukses. pemainnya, untuk para krunya, gimana? Untuk para pemainnya semoga bisa lebih absurd lagi lah. Absurd? Hah? Lucu lah. Absurd mah gak jelas. Lebih lucu lah. Lebih lucu lagi, lebih absurd gak jelas. Lebih kompak. Ya, lebih kompak, lebih solid lah. Makin berkembang terus, semoga cepat semua konten-kontennya bisa disukai banyak orang masyarakat Indonesia ya kan. Ya siapa tahu video viral ya kan masuk TV pagi-pagi ambiar. Dan kejauhan. Si Bloko. Nah, pokoknya itulah ya kan. Untuk para krunya, Ya, untuk para aku semoga cepat sehat, terus kasih rezeki lancar. Semoga kontraknya diperpanjang semua dengan baik, penilaiannya juga baik, semoga hasilnya juga baik, ya kan. Jangan ngeluh, jangan pada mudah putus asa sama talent-talent. Ya maklum lah nama talent apa? Talent senior ya kan. Talent senior Talent. dan jangan apa ya, kalau untuk semua kru OGM sukses terus pokoknya ya kan. Ingat perjuanganmu tidak mengkhianati hasil. Ya, tapi mungkin ya beberapa juga kadang ada koreksi juga ya buat tim kru, mungkin kayak dari editnya lebih ini lagi ya, mungkin karena capek ya kita ngertiin lah. Cuma ya dari ngedit juga ntar mungkin bisa diperhatiin, terus ada beberapa case ya ke belakangnya gitu kan, yang padahal gue yang balas chat gitu, kok namanya Herman gitu ya kan, kok jadi Bang Herman sama gue kan. Dan tapi satu lagi, semoga di tahun 2026 ini untuk produksi syutingnya makin lancar lah. makin lancar dan bisa di tempat di luar zona. Iya. Tahu nggak? biar memberikan suasana baru ya. Betul. Lebih berwarna ya. Benar, karena kan kita juga butuh refreshing ya kan. Pak Bos, misi Pak. Kasih Pak Bos gitu. Paham Iya, harusnya gitu. gitu Gak apa-apa lah Pak. Iya. Ya kan, walaupun cuman di Bali, dari Bali nggak apa-apa. Pelabuhan Ratu juga aman Pak gitu buat konten. Yang penting jangan. Ya mungkin emang gitu ya itu masukan dari kita aja ya gitu. Mungkin kayak kita juga butuh apa refreshing juga ya buat konten gitu, kayak maksudnya nggak di situ-situ aja gitu. Entah kita mau nyoba bikin drama pendek lagi, short atau gimana, mungkin bisa gitu. Yes, saya punya saran. Kalau misalkan nanti video ini tembus 2000 viewers ya. 2000 viewers. udah 2000 udah Video ini viewersnya yang nonton. Yang nonton 2000 views. Oh. Heeh. Iqbal botak ya. Iqbal botak. Ini ya. Ya Pak, ini ya Pak. Iqbal botak ya. Nah, kru kameramen OGM. Nah, Oh iya boleh. botak pokoknya.
Ingat tuh, 2000 viewers baca. Viewers Iqbal botak, catet tuh. Iqbal Sidik botak. Ada. Titik cekerok tuh gini pontos. Oke guys, thank you. Oke, makasih banyak Mas Anton, Mas Yoga atas sharing-sharingnya cerita di balik Rimas Kentir ini. Semoga harapan yang kita inginkan nanti terwujud dan seperti yang tadi disampaikan juga bisa terrealisasikan. Amin. Amin. Ya, kalau gitu sekian aja untuk podcast kali ini. Terima kasih. Iya dah. Udah.